Jadi pertama itu mereka itu bebas menentukan kebijakan ekonomi mereka sendiri. Wajar, contoh kalau sebenarnya waktu itu mereka mau bekerja sama dengan negara A dalam hal perdagangan, mereka harus ada persetujuan Uni Eropa. Ini kan jadi ribet banget. Yang nggak mereka bayangkan setelah Brexit, ternyata angka penganggurannya naik. Ya, ternyata banyak juga orang Inggris yang bekerja di Uni Eropa yang jadinya nggak bisa bekerja. Jadi kebalikannya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dan saya Hartono. Kalau dibilang negara Inggris nih atau Britania Raya lah, England, dan sekitarnya nih kan ada Scotland, lalu Irlandia dan lain-lain. Masih ini ada 1-2 lagi. Nah itu tuh apa yang lo ingat? Brexit pastinya. Brexit ya. Iya. Langsung ke. Karena dulu heboh banget pas Brexit ini. Iya. Jadi memang kalau saya sendiri sih keinginannya mungkin sepak bola ya. Sepak bola itu kan terkenal. Iya. Lalu mungkin juga kayak apa ya? London. Kalau kita lihat di David Beckham kan dari itu kan. David Beckham. Ya, Michael Owen dan masih banyak lah. Iya. Orang-orang terkenal dari Inggris. Atau kan Ratu Elizabeth gitu ya. Berkuasa sampai usianya kayak berapa kemarin 90-an ya. Baru tinggal. Nah jadi sebenarnya Inggris ini bisa dibilang kalau kita waktu kecil belajar sejarah gitu ya, kayaknya hampir semua negara zaman dulu pernah dijajah sama Inggris gitu loh. Gila ya. Ya kan maksudnya saking berkuasanya mereka di zaman dulu. Iya. Nah tapi ya sampai satu titik semua yang di atas pasti akan turun. Betul. Nah sama juga ya jadi akhirnya diambil ahli sama Amerika. Nah, kalau ketawa sendiri, orang kayaknya lu memikirnya ke arah yang lain aja. Semua yang lain masih turun. Nah, habis itu kan sekarang Amerika juga bisa dibilang ya posisinya juga mulai agak goyang lah, walaupun masih di paling atas dia. Jadi waktu itu tuh sebenarnya kalau kita baca-baca dengerin berita Inggris ini udah ada isu pembicaraan mau keluar dari Uni Eropa. Betul. Nah karena kan kalau mereka di dalam Uni Eropa ini banyak banget hal yang tumpang tindih. Jadi contohnya kayak berarti orang dari Eropa boleh masuk ke Inggris bebas gitu loh. Lebih bebas lah. Iya, pekerja, imigran dan lain-lain tuh bebas gitu. Lalu juga mungkin kebijakan dari Eropa mereka harus ikutin. Nah jadi itu yang jadi pertimbangannya dari si Britania Raya ini. Jadi apakah mereka mau lanjut atau enggak gitu ya. Nah jadi setelah mereka akhirnya itu di tahun 2019 itu tuh official mereka itu keluar dari Uni Eropa. Betul. Waktu itu tuh voting dari seluruh rakyatnya itu katanya cuman beda tipis banget loh, 48 banding 52. Jadi 52 pilih untuk keluar, 48 pilih enggak. Ya dampaknya tentunya kayak ke ekonomi, lalu juga ke imigrasi, kerjasama. Jadi kayak contohnya dalam ekonomi ya pastinya pekerja imigran ini jadi dikit. Nah jadi tentunya nggak semua jadi mungkin ada kerjaan-kerjaan yang memang butuh orang luar. Betul. Nah itu orang Inggris yang nggak mau kerjain. Betul. Nah akhirnya jadi kurang pekerja dan lain-lain. Lalu kelanjutannya memang sekarang itu makin kesini, makin tahun itu memang ekonomi Inggris juga makin turun. Iya. Ya karena hal-hal tadi juga. Jadi waktu itu sebenarnya rakyat Inggris itu berpikir sangat-sangat simpel juga, tapi nanti teman-teman boleh tambahin gitu. Jadi pertama itu mereka itu bebas menentukan kebijakan ekonomi mereka sendiri. Wajar, contoh kalau sebenarnya waktu itu mereka mau bekerja sama dengan negara A dalam hal perdagangan, mereka harus ada persetujuan Uni Eropa. Ini kan jadi ribet banget sebenarnya. Jadi mereka gue punya kebebasan. Itu satu. Kedua, mereka kan punya angka pengangguran kan lumayan tinggi waktu itu 3,9%. Jadi mereka berpikir dengan melakukan Brexit sendiri, mereka itu akan bisa menyerap pengangguran dalam negeri mereka lebih besar. Gitu. Nah, jadi mereka berpikir bahwa gue Brexit, gue mau keluar, habis itu udah pengangguran gue akan menurun. Nah, dan yang terakhir mereka merasa bahwa banyak banget imigran gelap itu masuk. Sehingga perbatasannya ini sulit dilindungi. Sulit dikontrol. Sebenarnya 3 hal ini yang jadi problem paling utama. Nah, yang nggak mereka bayangkan setelah Brexit,
ternyata angka penganggurannya naik. Hmm. Banyak faktor yang menyebabkan. Salah satunya ternyata banyak juga orang Inggris yang bekerja di Uni Eropa yang jadinya nggak bisa bekerja. Oke. Jadi kebalikannya. Yang waktu itu mereka perhitungkan harusnya enggak. Itu satu. Kedua, banyak orang kehilangan pekerjaan karena posisi Brexit ini sendiri. Ya. Ambil contoh. Seandainya ada sebuah imigran, dia itu buka Italian pizza lah. Di itu. Oke. Yang dihitung dalam Brexit itu kan cuman imigran itu. Tapi waktu dia buka, dia punya 4 pekerja orang Inggrisnya itu kan nggak dihitung. Oke. Jadi begitu ini tutup, Italian pizzanya 4 ini juga tutup. Ya, kena efek juga. Kena efek juga. Jadi efek domino yang nggak mereka pertimbangkan. Gitu. Sehingga malahan angka pengangguran itu naik. Jadi begitu di 2000, maksudnya setahun kemudian, 2 tahun kemudian dari 3,9 bisa naik sampai 5%-an lebih. Gitu. Itu yang mereka itu gak sempat membayangkan gitu. Gitu. Nah, habis itu ternyata ekonomi mereka pun tidak sekuat yang mereka bayangkan. Maksudnya mereka itu saling membutuhkan dengan Uni Eropa. Iya. Dalam hal menguntungkan mereka juga selama ini. Gitu. Jadi sekarang mereka ini lagi sebenarnya sekarang ini kalau di vote ya banyak orang menyesal terhadap keputusan Brexit itu sendiri. Bahkan katanya votingnya itu sekarang itu kalau seandainya ditanya mau kembali lagi, jauh lebih banyak orang memilih untuk kembali. Tapi untuk mau kembali pasti udah lain cerita nih. Ya belum tentu kan Uni Eropanya. Iya, belum tentu Uni Eropa mau. Ini kan kayak udah pisah mantan, belum tentu kan mau terima kita lagi. Iya, kalau terima pun ini persyaratannya lain. Persyaratannya ribet. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya Brexit ini sebenarnya waktu itu juga Uni Eropa juga sangat menyayangkan. Maksudnya Uni Eropa juga gak mau lah waktu itu Inggris itu keluar. Tapi kan Inggrisnya ngotot keluar. Gitu. Dengan voting dari para rakyat. Waktu itu sebenarnya dikepalai oleh partai politik yang menang waktu itu. Oke. Gitu. Dia yang menjanjikan kalau seandainya dia menang, dia akan buat peraturan ini. Yang tadinya sekiranya seperti memihak Inggris, rakyat Inggris, tetapi malah merugikan. Kalau kita lihat sekarang ya, jadi banyak banget lah sekarang dokumenter yang menyebutkan bahwa sebenarnya itu melukai ekonomi Inggris lebih banyak daripada menguntungkan. Gitu. Ya mungkin ini kayak tiba-tiba Indonesia mau keluar dari ASEAN gitu. Iya. Nah, itu kan repot juga nih, karena kan sebenarnya hubungan dagang Indonesia dan Malaysia, betul, Singapura, Thailand semua kan ada efeknya. Betul. Dan juga antara ASEAN dengan negara luar, yang ASEAN dari dalam satu kesatuan dengan negara luar kan menguntungkan Indonesia. Tapi kalau di ASEAN mah akur lah ya. ASEAN nggak ada sih omongan ini, nggak ada. Cuman memang kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau sana lagi panas, orang itu gak berpikir jernih. Ini tuh kan kayak Indonesia dulu, Timor Leste juga kan keluar kan semua rakyatnya kan voting mau keluar. Tapi sekarang kalau ditanya kan pada nyesel. Ternyata dicampakkan sama negara yang menghasut mereka keluar. Cuma habis mari sepa dibuang. Bener nggak? Ya maksudnya ini sering terjadi lah. Gitu. Tapi salah satu juga faktor yang bikin Britania Raya mau keluar itu juga karena pound sterling ini memang kuat banget. Oke. Dibanding ke euro. Jadi ya kurang lebih ada beda berapa ya? Mungkin 10%-an. Iya, 10% sampai 20 lah. Ya, jadi misal kayak per hari ini kemarin gua cek itu kurang lebih hampir 20.000 satu pound sterling. Oke. Sedangkan ke euro itu kita cuma kurang lebih 17.000. Oke. Nah, jadi memang itu yang bikin waktu itu salah satu concern-nya itu juga. Setahu saya gitu. Mungkin dikhawatirkan si Inggrisnya ini, waktu itu sebenarnya banyak juga masa-masa di mana itu negara-negara di Uni Eropa itu pada resesi, Mon. Ingat nggak? Ya. Pada krisis ekonomi. Betul. Itu juga yang jadi penguat kenapa mereka mau Brexit. Karena dengan ada negara-negara resesi ini akan menurunkan euro turun-turunnya. Jadi itu akan mempengaruhi Britania Raya sendiri. Gitu. Itu juga mungkin yang membuat maksudnya waktu itu mereka kekeh untuk Brexit. Gitu. Daripada nanti mereka ikut terseret, mendingan mereka keluar. Padahal ternyata ya setelah itu ya pasti membaik. Iya. Tapi ya udah terlanjur gitu. Iyalah.
Nah. Ya susah ngomong lah ya ginian ya. Tapi kurang lebih gitulah ya tentang Brexit atau Britania Raya Inggris. Jadi teman-teman menurut kalian gimana? Memang Inggris ini satu negara yang kalau kita tiap minggu yang suka nonton bola atau apa pasti kan ikutin terus tuh. Apa ya? Maksudnya negara yang begitu megah gitu loh. Iya. Waktu itu teman gua ke sana makan, katanya pesen di restoran minta cabai potong, cabai rawit. Satu piring 100.000. Jadi biaya hidup sangat-sangat mahal di sana. Jadi ya itulah salah satu hal yang mungkin bisa ya pengen kita bahas juga soal Britania Raya. Teman-teman boleh coba komen, atau mungkin ada yang pernah tinggal, ada saudara di sana atau apa, boleh dong coba share pendapat kalian. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.